Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah dan berkahnya selalu. Kali ini saya membahas bagaimana para penghina Al-Quran terhadap Al-Quran itu terus berulang. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami terkait dengan dinamika politik hari ini. Penghinaan terhadap Al-Quran itu lagi-lagi terulang. Kali ini pelakunya adalah tokoh ekstremis anti-Islam, yaitu pendiri gerakan sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan. Dia secara demonstratif membakar kitab suci umat Islam. Tindakannya dilandasi oleh kebenciannya pada Islam sekaligus demi menyuarakan kebebasan bicara. Jadi Bang Paludan ini juga berjanji akan membakar Al-Quran terus-menerus pada setiap hari Jumat sampai Swedia diterima menjadi anggota NATO. Penistaan terhadap Al-Quran yang dilakukan kali ini mendapatkan izin dari pemerintah Swedia. Dia namanya juga pemerintahan Barat ya. Jadi bahkan dia mendapatkan pengawalan polisi baik di Swedia maupun saat dia melakukannya di Denmark. Aksi Paludan bukan yang pertama. Jadi dia pernah di tahun 2019 dia membakar Al-Quran yang dibungkus daging babi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang demikian, bro. Alhamdulillah. Ini adalah bagian daripada Islamofobia. Aksi pembakaran Al-Quran di Swedia adalah tanda makin meningkatnya kebencian pada ajaran Islam di dunia. PBB pada tahun 2021 menyebutkan tingkat kebencian terhadap Islam terus meningkat. Tercatat ada 4 orang dari 10 orang di Eropa memiliki pandangan negatif terhadap Muslim. Ini hasil survei antara 2018 hingga 2019 lah. Jadi sebuah survei terhadap orang Amerika pada 2017 itu menemukan bahwa 30% diantaranya menganggap Muslim dalam pandangan negatif. Ini paradigma orang-orang Barat. Jadi hal ini terjadi sejak propaganda war on terrorism dan deradikalisasi ajaran Islam yang dilancarkan orang-orang Barat itu pimpinan Amerika pada pasca tragedi 9/11 di tahun 2001. Jadi Amerika menuduh Al-Qaeda berada di balik serangan tersebut. Jadi banyak yang meragukan keruntuhan gedung WTC akibat serangan teroris dan mengungkap kejanggalannya. Ya, akibatnya kampanye ini terjadi peningkatan kebencian pada Islam dan kaum Muslim. Ironinya, hal ini justru diadopsi para pemimpin negeri Muslim. Jadi aksi pembakaran Al-Quran di Swedia juga tentu merupakan bagian dari yang dijamin oleh demokrasi, yaitu kebebasan berbicara. Meski dikritik oleh pemerintah Swedia, izin tetap dikeluarkan dengan alasan hak warga di alam demokrasi. Perdana Menteri Swedia Kristersson berkata, kebebasan berekspresi adalah hal mendasar dalam demokrasi. Namun apa yang sesuai hukum belum tentu patut. Itu kata dia itu begitu. Persis seperti pembelaan pemerintah Prancis terhadap majalah Charlie Hebdo dalam kasus penghinaan terhadap Rasulullah tahun 2020 ya. Di Prancis ada kebebasan, jadi kata Emmanuel Macron begini, di Prancis ada kebebasan menghujat yang melekat pada kebebasan kebebasan hati nurani. Saya di sini untuk melindungi semua kebebasan ini. Di Prancis, orang bisa mengkritik presiden, gubernur, penistaan. Itu kata presiden Prancis. Siapa? Emmanuel Macron.
Nah, namun kebebasan dalam demokrasi yang dipropagandakan Barat sering tidak berlaku untuk umat Muslim. Ini kenyataan ya kawan. Di Prancis misalnya berlaku larangan cadar bagi muslimah di tempat-tempat umum. Kaum Muslim pun sulit mendapat izin untuk membangun masjid. Swedia sampai hari ini juga melindungi kaum Yahudi dan ajarannya dari kritik dan serangan. Karena itu, ajaran demokrasi memang bertolak belakang dengan Islam. Dalam Islam, setiap ucapan dan perbuatan Muslim wajib terikat pada hukum syariah karena berlaku hisab Allah SWT atasnya. Jadi tidak ada prinsip kebebasan termasuk menista agama baik terhadap agama Islam maupun selain Islam. Jadi nggak ada tuh prinsip-prinsip kebebasan dalam apa yang sudah Allah perintahkan. Membakar Al-Quran kejahatan besar. Tindakan membakar Al-Quran dengan tujuan menghinakannya adalah dosa besar. Jika pelakunya Muslim maka ia telah kafir. Dalam Qadiyat menyatakan, ketahuilah siapa yang merendahkan Al-Quran atau terhadap mushaf, sesuatu yang ada dalam Al-Quran atau mencela keduanya, maka ia telah kafir berdasarkan ijma kaum muslimin. Ini dalam kitab Ta'rif Hukuk Al-Mustafa. Jika pelakunya kafir zimmi dan orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslim, maka tindakannya telah membatalkan perjanjiannya dan hilang pula jaminan keamanan bagi si pelaku sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Ya, demikianlah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi terhadap negara-negara kafir yang mendukung dan melindungi para pelaku penistaan Al-Quran, kaum muslim seharusnya memutus hubungan diplomatik dengan mereka. Lalu kita mengancam untuk menyerang ke segala kepentingan mereka. Nah, dulu juga pernah ada dalam sejarah Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Beliau mengultimatum Inggris dan Prancis yang pada saat itu berhendak memberikan izin pementasan drama yang menghina Rasulullah SAW. Jadi pemerintah Prancis dan Inggris pun ketakutan. Lalu mereka membatalkan pementasan drama itu atau teater pada saat itu. Begitulah sikap para pemimpin dunia Islam yang seharusnya, bukan permainan atau bermain retorika tanpa aksi nyata. Karena tegas dalam membela Islam, tak ada satu pihak pun yang berani menistakan agama ini. Inilah kepentingannya dan inilah pula pentingnya kaum muslim memiliki kepemimpinan layaknya perisai pelindung agama sebagaimana sabda Nabi SAW. Sesungguhnya pemimpin atau imam itu laksana perisai. Orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, mudah-mudahan dengan pemahaman kita hari ini terkait dengan politik Islam, itu kita juga harus terus belajar dan juga terus membela agama Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.